Serisan, Ya. ayo buruan, kita mau pergi rekaman ke gereja nih. Oh, oke Lause. Yuk, buru-buru ya kita Lause ya. Yuk. Oke, yuk. Yuk, nyebrangnya Lause yuk. Aduh, masih ada lampu merahnya, Lause. Oh, gak apa-apa Lause, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Yuk. Jangan, Lause, bahaya untuk diri kita dan untuk orang lain. Oh iya ya Lause ya, biarpun gak ada yang lihat, tapi kita tetap harus taat peraturan ya Lause ya. Iya, benar, Lause. Oke deh Lause. Puji Tuhan, Lause Risan, akhirnya kita bisa sampai di gereja untuk rekaman. Iya betul Lause, puji Tuhan Lause ya. Maaf ya Lause ya, tadi saya hampir tidak menaati peraturan Lause. Gak apa-apa, Lause. Oke, Lause, kita mau sapa anak-anak sekolah minggu kita dulu yuk. Yuk, oke. Hai anak-anak. Apa kabar semuanya? Lause Tere, kita coba lihat yuk anak-anak apa udah siap belum? Yuk kita lihat yuk, semuanya udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Udah pada duduk Lause. Oke, Lause yakin kalian semua pasti sudah siap dan semangat untuk ibadah hari ini tanggal 10 Januari 2021 bersama Lause Teresia dan Lause Irsan. Anak-anak, Lause mau ingatkan ya, supaya kita semuanya harus tetap menyiapkan Alkitab ya, dan jangan lupa uang persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. betul, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau naikkan segala ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas pimpinan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami hari-hari yang telah kami lewati dan hari-hari ke depan yang akan kami jalani Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ibadah kami pada hari ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar entar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, telinga yang mau mendengar dan mau taat kepadamu ya Tuhan. Kami rindu kami bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang berkenan kepada Tuhan, dan anak yang boleh memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Risan, hari ini Lause Risan merasa sukacita nggak? Sukacita dong. Coba lihat senyumnya saya Lause. Cantik Lause. Anak-anak, Lause tahu di masa pandemi ini
Banyak di antara kita yang takut, khawatir, mungkin papa mama juga takut, ada rasa khawatir juga ya. Tapi anak-anak, kita harus percaya bahwasanya kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita itu selalu berserta dengan kita, menyertai kita, memelihara hidup kita, Lause percaya ada damai sejahtera dalam hidup kita, dalam menjalani keseharian kita. Benar, Lause. Ayo anak-anak, kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu dan mari kita bersukaria. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo anak-anak, kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Lause Tere, Iya, Lause. saya hari ini pengen sharing sedikit ke anak-anak juga ke Lause Tere. Begini Lause, ini kan masa pandemi ini kan kita nggak bisa keluar ya Lause ya. Saya tuh rasanya bosen banget. Terus kemarin kan saya chat ya sama teman saya ya Lause ya. Terus saya curhat biasa Lause. Aduh saya itu bete banget, saya bosen banget nggak bisa keluar kemana-mana. Terus teman saya itu membalas chat saya, dia bilang begini. Kalau saya yasannya, saya itu sekarang sudah tidak bete lagi. Awal-awal iya, tapi sekarang udah enggak lagi. Satu itu yang saya pelajari itu adalah saya bisa menerima kalau peraturan yang seperti ini itu adalah untuk kebaikan kita, San. Ya, anak-anak, sama anak-anak, bagaimana kita bisa taat kepada aturan, kepada perintah, kepada firman Tuhan. Satu yang harus kita ingat adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita harus bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menginginkan yang terbaik buat kita. Pada saat kita tahu bahwasanya Tuhan mau yang terbaik buat kita, kita pasti akan menjalankan firman Tuhan, kita pasti akan taat kepada perintahnya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Bener Lause, memang sih kadang-kadang kayak peraturan itu buat kita jadi nggak bebas, nggak menyenangkan, kita nggak boleh lakuin ini, nggak boleh lakuin itu. Tapi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita, Lause. Betul. Oke, kita mau naikin satu buah pujian, Lause, Obedience. What the Lord commands, do it with happy belief. Action is the key.
the very best way to show that you believe. Sekali lagi, obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands. Do it with happily. Action is the key. Do it immediately. Joy will you receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Anak-anak, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema menaati peraturan. Kita sama-sama mau belajar, walaupun itu tidak mudah untuk menaati peraturan, tapi kita mau terus belajar untuk taat pada firman Tuhan, supaya hidup kita bahagia dan bisa seturut dengan kehendaknya. Kita akan naikkan sebuah pujian, percaya dan taat. Bila ku berjalan dalam terang firman-Nya, berkat-Nya beserta jalanku, turut kehendak-Nya, Dia tinggal dalamku, ku percaya taat padanya. Tiada lain jalan mendapatkan bahagia dalam Yesus, percaya dan taat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bila ku berjalan dalam terang firman-Nya, berkat-Nya beserta jalanku, turut kehendak-Nya, Dia tinggal dalamku, ku percaya taat padanya. Tiada lain jalan mendapatkan bahagia dalam Yesus, percaya dan taat. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Langsung Katrin hari ini senang sekali bisa ketemu lagi sama anak-anak di ibadah hari Minggu 10 Januari 2021. Gak terasa ya, udah 10 hari kita lewati di tahun 2021 ini. Lausa berharap semoga di tahun 2021 ini anak-anak tetap rajin beribadah. Yuk anak-anak, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mau siapkan Alkitabnya, dan juga anak-anak semuanya ayo duduk yang rapi. Sebelum kita mulai, Lausa mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Yuk semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak ada habis-habisnya Tuhan, baik di tahun yang sudah lewat, di tahun 2020, maupun 10 hari yang sudah berjalan di tahun 2021 ini. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan, Tuhan bisa pakai dengan sungguh-sungguh Lausa Katrin supaya bisa menyampaikan firman yang ingin disampaikan hari ini. Semoga firman yang kami dengar pada hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang Lause mau menunjukkan satu gambar ke anak-anak. Harusnya sih gambar ini anak-anak sudah pernah lihat. Nah, coba kita perhatikan ya, anak-anak kira-kira tahu nggak nih, ini gambar apa?
Gimana? Udah dilihat? Tahu nggak ini gambar apa? Ada macam-macam bentuk gitu ya. Ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang biru. Ini gambar apa sih anak-anak? Ya betul, ini adalah gambar rambu-rambu lalu lintas. Biasanya kita lihat papan-papan ini ada di jalan untuk mengatur lalu lintas atau jalan raya. Nah, peraturan yang dibentuk dalam bentuk rambu-rambu ini dibuat sama pemerintah. Tujuannya untuk ditaati sama masyarakat. Rambu-rambu ini harus ditaati supaya kalau kita semua nih yang melewati jalan bisa kita lewati dengan aman, nyaman, dan teratur. Kalau seandainya ada rambu ini, kita bukannya taati malah kita langgar, ini bisa menyebabkan masalah seperti kemacetan, bahkan kecelakaan. Nih, coba anak-anak bayangkan ya, misalnya nih, lagi lampu merah, terus ada mobil yang bandel, bukannya taat sama lampu merahnya, malah asal jalan aja. Padahal di depan itu masih ada orang-orang yang nyebrang, atau mungkin ada mobil lain gitu yang jalurnya memang lampunya lagi hijau, jadi dia bisa jalan. Nah, apa yang terjadi? Bisa-bisa mobil yang bandel ini malah nabrak orang yang lagi nyebrang atau nabrak mobil lain yang memang seharusnya boleh jalan. Gitu, berbahaya sekali kan? Itu sebabnya ada namanya peraturan lalu lintas dari pemerintah yang harus kita patuhi. Bukan supaya pemerintah ini pengen aja gitu untuk dipatuhi sama masyarakat, bukan. Tapi ini untuk kebaikan kita sendiri dan untuk kebaikan orang lain juga yang menggunakan jalan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga pernah bilang loh, kalau kita itu harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Yuk kita sama-sama lihat di ayat hafalan kita hari ini dari Roma 13 ayat yang ke-1. Kita ambil Alkitab kita buka ya dari Perjanjian Baru di Roma 13 ayat 1. Udah dibuka semuanya? Kalau sudah, yuk kita bacakan bersama-sama dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, dari Roma 13 ayat 1 ini, apakah anak-anak tahu apa maksud yang mau disampaikan? Tadi kan disampaikan nih, seperti ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tiap orang itu berarti ya semua orang yang ada di dunia ini, termasuk juga Lause dan anak-anak. Harus takluk itu berarti kita harus hormat, harus patuh, harus taat. Taat sama apa? Taat sama pemerintah yang di atas kita, yaitu pemerintah tempat kita berada. Karena kita sekarang di Indonesia nih, ya berarti kita harus taatnya sama pemerintah di Indonesia. Atau nih ada pemerintah yang lebih kecil, pemerintah daerah. Kalau seandainya kayak Lause ada di Jakarta, berarti Lause juga harus taat sama pemerintah dari Jakarta. Gitu. Kenapa kita harus taat? Ada disampaikan juga di Roma 13 ayat 1. Katanya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya, semua pemerintah itu asalnya dari Allah dan merupakan perwakilan Allah untuk mengatur negara atau area di mana kita berada. Pemerintah ini ada, tujuannya baik anak-anak. Tujuannya ya untuk kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. Mereka membuat peraturan-peraturan supaya segala hal berjalan dengan teratur, supaya tidak terjadi kekacauan, membatasi orang-orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik.
Contohnya saja ya tadi, rambu lalu lintas dibuat supaya jalanan lalu lintas kita teratur. Nggak ada orang yang asal jalan, nggak ada orang yang asal nyebrang. Dan juga peraturan dibuat untuk menghukum orang yang melakukan hal yang tidak baik. Misalnya kalau orang mencuri, ya ada hukumannya. Melakukan kekerasan, ada hukumannya. Dan hal-hal tidak baik lainnya, itu diatur di peraturan yang ditetapkan sama pemerintah. Karena itu anak-anak, kita juga mau nih ikuti ya perintah Tuhan yang ada di Roma 13 ayat 1 tadi. Untuk menaati peraturan dari pemerintah. Karena pemerintah itu kan asalnya dari Tuhan nih. Karena itu kalau kita menaati pemerintah, berarti kita menaati perintah Tuhan juga. Yuk kita mau hafalkan kembali ayat hafalan kita ya. Dari Roma 13 ayat 1. Ini kan ada beberapa kalimatnya nih. Jadi nggak usah pecah. Jadi 3 kalimat nih. Ini masih lengkap ya kalimatnya, semuanya kelihatan di depan. Ada 3 kalimat, kita mau baca sama-sama dulu nih dengan 3 kalimat yang masih lengkap ini sambil pelan-pelan nanti kita coba hafalkan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang Lausa mau pelan-pelan mulai hilangin nih. Lausa akan mulai dari hilangin kalimat pertama dulu, nanti gantian hilangin kalimat yang kedua, gantian hilangin kalimat yang ketiga, lalu yang terakhir baru Lausa akan hilangkan semuanya. Gitu ya. Pertama kita akan coba hafalkan yang kalimat pertamanya dihilangin. Yuk. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, tadi udah hilang yang pertama, sekarang hilang yang kedua. Yuk, kita sama-sama ulang lagi. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ini yang terakhir nih, 3-tiganya hilang ya, bisa ya. Yuk, 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, tadi kan udah hilang semuanya, udah dibacakan kembali, berarti sudah bisa ya. Nah, jadi itu ayat hafalan kita hari ini dari Roma 13 ayat 1. Berarti sekarang anak-anak udah tahu ya kalau kita itu harus patuh sama pemerintah. Karena itu sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu kita harus ingat kalau Tuhan ingin kita tiap-tiap orang menghormati peraturan. Ini PowerPoint kita hari ini. Tuhan ingin aku menghormati peraturan. Dulu Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan orang-orang pada zamannya untuk menghormati peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang saat itu dipimpinnya sama Kaisar Romawi. Lalu saya akan ceritakan ya apa yang terjadi di Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Nah, nanti anak-anak juga bisa baca sendiri nih di rumah. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Dan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Tuhan Yesus. Terus mereka utus
ada mata-mata yang diminta pura-pura jadi orang jujur. Tujuannya untuk menjebak Tuhan Yesus. Lalu mata-mata yang diutus ini pun datang ke Tuhan Yesus. Mereka ngomong begini, "Guru, semua perkataan dan pengajaranmu benar. Engkau tidak mencari muka, melainkan jujur dengan mengajar jalan Allah. Apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Nah, ini kesannya pertanyaannya sederhana ya. Cuman ditanya aja gitu, boleh nggak bayar pajak ke kaisar? Bahkan nih, sebelum ditanyain, tadi dipuji-puji dulu sama mata-matanya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menjebak. Karena saat itu, bangsa Israel itu kan lagi ada di bawah jajahan bangsa Romawi. Jadi, kalau Tuhan Yesus jawab iya, Tuhan Yesus akan menyinggung bangsa Israel yang sedang dijajah karena mengakui kekuasaan Romawi atas bangsa Israel. Jadi nanti karena bangsa Israel ini bisa tersinggung, bangsa Israel ini bisa jadi tidak mau mengikut lagi Tuhan Yesus. Tapi kalau dijawab tidak, berarti Tuhan Yesus tidak tunduk sama bangsa Romawi yang waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Jadi mau dijawab iya atau tidak serba salah. Nah, tapi Tuhan Yesus mengetahui kelicikan mata-mata ini untuk menjatuhkan dia. Jadi Tuhan Yesus tanya seperti ini, "Coba tunjukkan suatu dinar." Dinar itu mata uangnya waktu itu ya, bentuknya kayak koin gitu. Terus ditanya, "Coba tunjukkan suatu dinar, gambar dan tulisan siapa yang ada di sana?" Ditanya gitu sama Tuhan Yesus. Dan mata-mata ini menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Tuhan Yesus pun lanjut menjawab gini, "Kalau gitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, mendengar jawaban seperti ini, mata-mata ini kemudian sadar, wah nggak bisa nih Tuhan Yesus dijebak gitu. Mereka heran dan mereka diam. Karena dari jawaban Tuhan Yesus nggak ada yang bisa disalahkan. Mereka nggak bisa menjatuhkan Tuhan Yesus dari jawaban yang diberikan. Karena jawaban itu ya benar. Kamu harus memberikan apa yang menjadi haknya kaisar dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Gitu. Melalui cerita ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, kita harus hormat sama Allah. Seperti yang tadi Tuhan Yesus bilang ya, kita wajib memberikan kepada Allah apa yang seharusnya diterima oleh Allah gitu. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita harus hormat pada aturan pemerintah yang saat itu pemerintahnya adalah dari Kaisar Romawi. Nah, kalau kita hormat pada aturan yang ditetapkan Tuhan, kita harus hormat juga sama aturan dari pemerintah. Sesuai dengan perintah Tuhan di Roma 13 ayat 1 tadi, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Anak-anak masih ingat kan PowerPoint hari ini? Tuhan ingin aku menghormati peraturan. Nah, jadi bukan cuman dari cerita ini nih, mata-mata yang tadi disampaikan harus tunduk sama pemerintah, bukan cuman bangsa Israel, bukan cuman bangsa Romawi, tapi kita juga harus tunduk dan patuh pada aturan pemerintah, termasuk anak-anak juga. Contohnya sekarang ini kan lagi ada pandemi COVID, kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, 3M gitu ya. Kita stay di rumah kalau kita nggak perlu-perlu banget untuk keluar. Tujuannya supaya kita tidak tertular dan juga kita tidak menularkan orang lain dari COVID ini. Nah, menghormati ini bukan berarti kita cuma tahu, oh iya, tahu tuh pernah dengar ada 3M yang menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan kita setuju gitu. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Bukan, tapi kita juga harus taat dan kita harus ikut sama peraturan yang sudah dibuat sama pemerintah. Anak-anak bisa menaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah ini melalui hal-hal kecil tadi gitu.
Jadi kan kalau tadi Lausa kasih contoh rambu lalu lintas, mobil harus tertib. Anak-anak kan tidak bawa mobil gitu ya. Tapi anak-anak bisa menaati juga. Contohnya, kalau lampunya lagi merah buat pejalan kaki, ya anak-anak jangan menyeberang dulu. Berarti saatnya mobil yang jalan. Nanti kalau lampunya sudah hijau untuk pejalan kaki, baru anak-anak boleh menyeberang. Nah, untuk yang COVID tadi juga, anak-anak bisa kalau lagi di tempat umum, itu menjaga jarak dari orang lain, jangan deket-deket. Terus kalau seandainya ketemu teman, jangan langsung karena teman akrab, langsung dipeluk, udah lama gak ketemu. Kita tetap harus menjaga jarak. Terus memakai masker kalau lagi keluar gitu. Terus jangan lupa rajin-rajin mencuci tangan supaya kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Nah, itu juga salah satu cara anak-anak mentaati peraturan yang dibuat sama pemerintah. Sederhana sebenarnya, nggak harus susah-susah, tapi menguntungkan untuk anak-anak dan semua orang yang ada di sekitar anak-anak juga. Nah, jadi gimana? Anak-anak sudah taat belum sama peraturan yang dibuat sama pemerintah? Nah, kalau anak-anak sudah taat sama peraturan yang dibuat sama pemerintah, berarti anak-anak sudah mengikuti juga keinginan Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sudah mengikutinya, berarti bagus. Berikutnya tetap harus diteruskan. Tapi kalau belum, ayo mulai sekarang belajar taat ya sama peraturan. Karena Tuhan Yesus ingin kita taat sama peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga yang dibuat oleh Tuhan. Karena kita adalah warga dunia dan juga kita warga kerajaan surga. Tuh. Yuk, sekarang kita mau sama-sama tutup firman Tuhan ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, melalui firman pada hari ini kami ingin belajar Tuhan untuk bisa menghormati dan juga taat pada peraturan. Tuhan, bantu kami yang sudah mentaati peraturan untuk bisa tetap mentaati peraturan dan meneruskan hal baik yang sudah kami lakukan. Dan untuk kami yang belum mentaati peraturan, Tuhan yang bantu kami juga Tuhan untuk bisa menaati peraturan. Tuhan, kami serahkan untuk kehidupan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bantu kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk menaati peraturan dimanapun kita berada. Oke, sekarang saatnya anak-anak kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapkan uang dan kotak persembahannya ya. Sekalian kita menaikkan pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Baik bagiku, lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku,
baik bagiku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Seperti lagu pujian yang kami naikkan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang masih Engkau berikan kepada kami, dan untuk kami masih bisa bersekolah. Semuanya kami percaya semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan persembahan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh disenangkan bagi persembahan kami, dan kami juga mau mempersembahkan diri kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kami mau belajar terus menjadi anak yang taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau masuk ke dalam pengumuman. Ya, anak-anak, tema minggu depan kita adalah taat itu menyenangkan. Jangan lupa ya, ikuti ibadah sekolah minggu depan ya. Oke, anak-anak juga jangan lupa untuk mengisi absen melalui G-Form yang sudah ada linknya yang dibagikan di grup WA masing-masing. Ya, dan papa-papa, mama-mama tolong bantu anak-anak di kelas kecil ya untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan oleh guru-guru di kelas masing-masing. Selanjutnya juga untuk orang tua, kami juga sudah memberikan renungan harian di WA grup masing-masing. Kiranya setiap anak-anak juga bisa membaca renungan tersebut setiap hari. Sekarang kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kita naikkan lagu Bapa terima kasih, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Bagi anak-anak yang sudah sekolah besok, tetap semangat bersekolah ya. Terus beriman, berdoa, dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.